Bagaimana menghayati tata ibadah mesyanik? Shalom. Jika kita ingin menekuni suatu kegiatan, maka kita perlu mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau kita ingin ikut senam, maka kita perlu menyediakan kostum senam. Mau ikut gowes, kita perlu menyediakan sepeda. Mau mendaki gunung, kita perlu menyediakan perlengkapannya. Bagaimana bila kita ingin mengikuti ibadah mesyanik yang memakai tata ibadah atau doa berbahasa Ibrani? Pertama, sediakan hati yang ingin menyembah Tuhan, baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Ibrani. Kedua, saat kita berdoa memakai sidur atau liturgi bahasa Ibrani, tidak perlu canggung. Kita tetap dapat memahaminya dengan membaca teks bahasa Indonesia di bawahnya. Ketiga, bila kita ingin lebih memahami dan menghayati makna doa Ibrani, kita dapat memiliki buku sidur atau disebut buku doa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani. Dengan membaca sidur, kita akan diperkenalkan kepada isi doa Ibrani, sehingga dalam ibadah kita sudah memahami isi dari masing-masing doa yang diucapkan oleh pemimpin doa yang disebut Hasan. Mengapa ibadah Syabat perlu memakai sidur? Pertanyaan ini sering didengungkan ketika orang melihat tata ibadah Syabat mesyanik. Sidur dalam bahasa Ibrani berarti order atau tatanan. Jadi pemakaian sidur dimaksudkan agar tata ibadah Syabat diselenggarakan dengan tertib dan teratur. Pengertian sidur dapat disejajarkan dengan liturgi, Greek liturgia, Latin liturgia, yang dipakai di lingkungan gereja-gereja arus utama. Mengapa GKMI sebagai komunitas mesyanik Indonesia memakai sidur Ibrani? Ada beberapa alasan penting yang melandasinya. Alasan pertama, kami memakai sidur karena Yeshua HaMasyiah memakainya juga. Injil Lukas 4, 16-18 jelas menunjukkan hal ini. Lukas 4, 16-18, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat sinagoga. Lalu ia berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil dengan jelas menyatakan bahwa Yesus datang beribadah pada hari Syabat, bukan Minggu, di rumah ibadat sinagoga Yahudi, bukan gereja bangsa-bangsa. Dalam tata ibadah di sinagoga sampai hari ini, pembacaan kitab suci dimulai dengan membaca Torah, yaitu 5 kitab Mose, Pentateuch, dan kemudian membaca Haftarah, yaitu kitab nabi-nabi, Nevi'im, dan selanjutnya penyampaian khotbah. Perhatikan, Yeshua membaca kitab nabi-nabi Haftarah yang bertepatan pada kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan sesudah itu ia duduk. Ini menunjukkan ia siap mengajar kitab suci. Pengajar Torah di lingkungan Israel selalu dalam posisi duduk saat mengajar Torah, bukan berdiri, apalagi mondar-mandir. Kebiasaan ini mengikuti Mose yang duduk saat ia mengajarkan Torah kepada umat Israel, Keluaran 18 ayat 14. Jadi Yeshua mengajar dalam posisi duduk, menunjukkan bahwa ia adalah pada posisi guru bangsa Israel seperti juga Mose. Dan ini ditegaskan pada ayat berikutnya. Lukas 4, 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan semua mata orang dalam rumah ibadah sinagoga itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sekarang perhatikan urutannya. Sesudah berdoa, lalu membaca Torah. Kemudian membaca Haftarah, selanjutnya khotbah. Ini prosedur tetap di sinagoga sampai sekarang. Jadi Yeshua mengikuti tata ibadah di sinagoga sesuai dengan sidur Yahudi yang berlaku. Alasan kedua, sidur disusun dengan memperhatikan proses seseorang datang beribadah di kemah suci.
Ini dimulai dengan melihat keindahan perkemahan umat Israel dengan lantunan Mahtofu, betapa indahnya. Doa disusun dengan memperhatikan proses para imam melalui pelataran, memasuki ruang kudus, dan kemudian mendekati ruang maha kudus. Karenanya pemakaian sidur dapat disejajarkan dengan mengikuti tata ibadah di kemah suci atau juga bait suci. Ini berarti pemakaian sidur bagaikan menapak tilas tata ibadah bait suci yang juga diikuti oleh Yeshua HaMashiach selama hidupnya di bumi. Alasan ketiga, pemakaian sidur Ibrani oleh bangsa-bangsa merupakan kesaksian kita kepada orang Yahudi bahwa kita menyembah Adonai Elohim yang sama seperti yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach, Mesias Yahudi dan bangsa-bangsa bagi kemuliaan Bapa. Alasan keempat, pemakaian sidur doa Ibrani oleh bangsa-bangsa percaya menunjukkan kesatuan hati umat Yahudi dan non-Yahudi di hadapan Adonai Elohim, Bapa surgawi kita. Dan kesatuan hati kedua umat ini sebagai satu manusia baru dalam Mesias Yeshua akan berdampak mempercepat kedatangan kedua Mesias Yeshua kembali ke bumi. Inilah janji yang kita rindukan sesudah 2000 tahun berlalu. Dengan keempat alasan mendasar inilah, GKMI sebagai remnant, kelompok tersisa, bangsa-bangsa memakai sidur Ibrani dalam setiap ibadah Syabat. Apakah pemakaian sidur selalu harus panjang? Tidak juga. Sidur dapat dipakai sesuai kesepakatan dari komunitas yang memakainya. Komunitas yang baru dapat memulainya dengan versi singkat sekitar 10 menit saja. Bagi komunitas yang sudah paham atau pada hari raya Alkitabiah, pemakaian sidur dapat mengambil waktu lebih lama. Saudara dapat mempelajari sidur mesyanik dari buku Sidur Ahafat Olam yang dilengkapi dengan huruf Ibrani atau dapat juga dari sidur GKMI Shores Hasayit yang lebih sederhana. Sidur doa mesyanik membantu meningkatkan pemahaman doa kita kepada Adonai Elohim. Bagaimana cara mendapatkan sidur buku doa Ibrani? Sidur dapat dipesan pada sekretariat GKMI dalam dua versi. Pertama, Sidur Ahafat Olam yang diterbitkan oleh Rabi Yahudi Mesyanik Yitzhak Sapira berbahasa Ibrani dan Indonesia dengan huruf Ibrani dan huruf Latin yang dapat juga digunakan untuk belajar bahasa Ibrani. Kedua, Sidur Shores Hasayit yang diterbitkan oleh GKMI dalam bahasa Indonesia dan Ibrani dengan huruf Latin. Hubungi Rahel di 0816 4815 944. Terima kasih untuk perhatian saudara. Shalom, shalom.